Kegagalan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Taif dan semakin kuatnya tentangan dari orang-orang kafir Quraisy membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah menuju Yathrib, Madinah. Lalu bagaimanakah perkembangan Islam di kota Madinah yang bercahaya ini? Bersama saya Oki Setiana Dewi dalam Into Jannah dan dapatkan package umrah secara percuma dari Andalusia Travels and Tours di akhir program. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku, masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Madinah, disinilah saya berada. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan Islam kepada seluruh manusia, dimulai dari Mekah menuju ke Madinah hingga dilanjutkan perjuangan dakwah ini oleh para sahabat dan generasi setelahnya hingga Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dimulai dengan perjanjian Aqobah atau Baiat Aqobah yang pertama di mana 12 orang Madinah pergi menuju ke kota Mekah di Bukit Aqobah berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Rasul kemudian mengutus salah seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk pergi ke kota Madinah dan berdakwah bagi orang-orang Madinah. Maka setelah itu secara berperingkat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berhijrah ke Madinah. Maka tinggallah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib yang berada di kota Mekah, dan Jibril mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya. Sementara pada masa itu banyak orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang dan hendak membunuh Rasulullah. Rasul keluar dari rumah, menaburkan pasir di atas kepala mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq pun pergi ke Gua Thur. Selama 3 hari mereka tinggal di sana untuk menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Inilah Gua Thur. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar pada saat itu sampai di pintu Gua Thur. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, izinkan aku terlebih dahulu yang memasukinya, agar kalau terjadi bahaya akan terkena kepadaku terlebih dahulu. Kalau aku yang mati, maka yang menangis hanyalah istri dan anak-anakku saja. Namun kalau engkau yang mati, maka seluruh alam pun akan menangis." Lalu apa yang terjadi kemudian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa sangat-sangat ketakutan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah hendak mendekati gua tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai sahabatku, la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menolong kedua hamba tersebut. Cerita yang masyhur yang tersebar di kalangan masyarakat mengatakan Allah menolong dengan cara memberikan adanya sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, kemudian ada sarang-sarang burung dan ada batang-batang pohon yang orang-orang kafir Quraisy merasa tidak akan mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam pintu gua dengan keadaan yang seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu merasa sangat-sangat marah ketika mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah atau menghilang, dan kemudian mereka membuat pertaruhan. Siapapun yang berhasil menemukan atau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan diberikan hadiah, yaitu 100 unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berhenti di sebuah perkampungan yang disebut dengan perkampungan Quba, 5 km sebelah tenggara dari Madinah. Disinilah saya berada dan disinilah Masjid Quba berdiri. Atas usulan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendirikan atau membina Masjid Quba. Rasul meletakkan batu pertama diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya. Masjid Quba ini didirikan di atas sebuah kebun kurma yang memiliki luas sekitar 1.200 meter persegi dan kemudian mengalami beberapa kali perluasan sampai sekarang luasnya adalah 5.035 meter persegi. Selanjutnya saya akan membawa Anda semua menuju ke Masjid Jumat. Setelah membina atau membangun Masjid Quba bersama para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju Yathrib, Madinah.
Namun pada hari itu memasuki hari Jumat dan di waktu duhur, Rasulullah SAW berhenti di sebuah perkampungan bernama Perkampungan Bani Sulaim. Disinilah Rasulullah SAW pertama kali mendirikan sholat Jumat dan mengimami sekitar 100 orang jemaah. Kemudian di tempat ini dibinalah sebuah masjid yang disebut sebagai Masjid Jumat untuk mengenang peristiwa tersebut. Kisah selanjutnya adalah Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salamah. Terletak 7 km dari Masjid Nabawi Madinah. Disebut dengan Masjid Bani Salamah karena masjid ini didirikan di atas bekas rumah Bani Salamah. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur di tempat ini. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba turunlah wahyu yaitu surah Al-Baqarah 144 yang menjelaskan akan perpindahan kiblat sholat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian berpindah menuju ke Masjidil Haram. Maka masjid ini disebut juga dengan Masjid Dua Kiblat atau Masjid Qiblatain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang saya terdapat Masjid Khandaq. Masjid ini dibangun untuk mengenang peristiwa perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Pada saat itu, orang-orang Yahudi merasa tidak senang kepada Rasulullah SAW karena Rasul menempatkan mereka di luar Madinah. Mereka kemudian bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, kemudian bergabung bersekutu untuk menyerang Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perang Khandaq disebut juga sebagai perang Ahzab, perang bersekutu, perang gabungan. Jumlah mereka adalah 10.000 orang dan menyerang pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 orang saja. Kemudian salah seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usulan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Strategi perang seperti ini pernah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan kaumnya ketika mereka berada di Persia atau Parsi. Kemudian mulailah Rasulullah dan para sahabat menggali parit dan musuh tidak dapat memasuki kota Madinah. Ada beberapa kuda yang mencoba masuk ke dalam parit tersebut dan kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka nama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pun menjadi sangat harum di antara para sahabat karena dengan usulannya umat Islam berhasil memenangkan perang Khandaq dengan melawan 10.000 gabungan dari orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Perjalanan yang sangat panjang dan berhenti di beberapa tempat, akhirnya Rasulullah SAW sampailah di kota Yathrib, Madinah. Seluruh orang yang ada di Madinah menyambut Rasulullah SAW dengan sangat-sangat bahagia. Rasulullah SAW menyerahkan kepada untanya di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah SAW akan berhenti. Unta Rasulullah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah SAW pun tinggal di rumah sederhana milik Abu Ayyub Al-Ansori selama 7 bulan sambil menunggu pembinaan dari Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah SAW selesai. Disinilah saat ini saya berada di masjid yang kemudian dikenali dengan Masjid Nabawi. Tempat ini mulanya dulu adalah pohon-pohon kurma dan kuburan orang-orang musyrik serta banyak sekali berhala-berhala. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya menebang pohon-pohon kurma, membongkar kuburan-kuburan orang musyrik, dan kemudian menghancurkan berhala-berhala dan kemudian mendirikan atau membina masjid ini. Pada saat itu, adzan pertama kali pun dikumandangkan di Masjid Nabawi untuk memanggil orang-orang sholat. Tidak hanya sebagai tempat orang-orang sholat, tapi Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang miskin, tempat belajar orang-orang Islam, dan menyusun kekuatan dari orang-orang Islam itu sendiri. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW juga membuat sebuah perjanjian antara dirinya, kaum muslimin, orang-orang Yahudi, dan suku-suku lainnya yang ada di Madinah. Perjanjian itu berisi tentang hak-hak dan kewajiban para penduduk Madinah agar mereka bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Dan Madinah pun menjadi pusat pemerintahan Islam pertama di dunia. Ada beberapa hal yang menarik, fakta-fakta yang terdapat dalam Masjid Nabawi, di antaranya Masjid Nabawi memiliki sekitar 100 pintu. Masjid Nabawi memiliki 7 orang imam, 17 muazin, dan dibersihkan sehari 3 kali.
Masjid Nabawi juga memiliki 262 payung yang sangat besar yang biasanya akan terbuka di siang hari, sehingga semua orang yang datang ke Masjid Nabawi tidak akan pernah merasa panas. Masjid Nabawi juga memiliki sebuah taman yang disebut dengan Taman Syurga, terletak di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar Rasulullah SAW. Raudhah dikenali dengan karpetnya yang berwarna hijau, dan siapapun yang berdoa di tempat itu, insya Allah termasuk dari tempat-tempat yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam selama 13 tahun di Mekah dan tidak diterima dengan baik oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melakukan berbagai macam penyiksaan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun pada akhirnya berhijrah ke kota Yathrib ataupun Madinah. Selama penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, pasukan muslim sama sekali tidak melawan atau tidak melakukan peperangan. Mereka hadapi semuanya dengan sabar. Namun ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan peperangan, pada tahun 2 Hijriah terjadilah sebuah perang besar yang dikenal dengan nama Perang Badar. Pada saat itu, umat Islam hanya berjumlah 314 saja. Rasulullah SAW meminta kepada pasukan muslim untuk mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Disitulah mereka bisa minum dan mencari kekuatan. Lalu Rasulullah SAW juga meminta kepada seluruh sahabatnya untuk menutup sumber-sumber air di tempat-tempat lain, sehingga orang-orang kafir Quraisy akan merasa kehausan. Perang pun dimulai. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, "Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kalau Engkau tidak menyelamatkan umat Islam pada saat ini, maka tidak akan ada seorang pun hamba-Mu yang akan menyembah-Mu setelah ini, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka perang pun dimulai. Pasukan Islam yang berjumlah 314 ditolong oleh 1000 malaikat yang Allah turunkan dari langit. Maka Perang Badar pun dimenangi oleh umat Islam sebagai tanda kalau Allah berkehendak, semua pun akan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa percaya dengan pertolongan dari Allah dengan ikhtiar maksimal dan doa dengan sepenuh hati yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhud, disinilah saya berada. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah, tepatnya 1 tahun setelah Perang Badar. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah dan ingin balas dendam kepada orang-orang muslim. Maka terjadilah perang yang dinamakan dengan Perang Uhud. Mereka mengirimkan 3.000 pasukan dan melawan orang-orang muslim. Pada saat itu pasukan muslim berjumlah 1.000 orang. Ketika hendak melakukan perjalanan ke Bukit Uhud, tiba-tiba salah seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul pun mengatakan kepada seluruh pasukan muslim, "Kenapa kalian harus berperang? Kembali saja, tidak perlu berperang, tidak perlu membuat diri kalian mati dalam peperangan ini." Maka sebanyak 300 orang pun mendengarkan kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tersisalah 700 pasukan muslim. 700 pasukan muslim datang ke tempat ini, dan kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada 50 orang yang diamanahkan untuk berdiri di tempat ini dan tidak meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Mereka berdiri di Bukit Pemanah dan Rasul katakan, "Kami menang, kami kalah, jangan pernah engkau turun dari Bukit Pemanah ini." Maka kemenangan pun hampir di depan mata bagi umat Islam. 50 orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di Bukit Pemanah ini pun pada akhirnya turun dan berusaha untuk mengambil harta rampasan perang. Namun apa yang terjadi? Pasukan dari Khalid bin Walid pada saat itu dari belakang bukit kemudian menuju ke arah Bukit Pemanah ini dan kemudian mulai memanah pasukan-pasukan muslim. Setelah perang Uhud berakhir, Rasulullah SAW pun mulai melihat keadaan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW tidak mampu menahan air matanya karena begitu sedih, begitu banyak para sahabat yang mati syahid di jalan Allah SWT. Salah satu yang membuat Rasulullah SAW sangat-sangat bersedih adalah kematian dari pamannya yang disebut dengan Asadullah atau singanya Allah SWT bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Keadaan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sangat-sangat mengerikan, membuat Rasulullah SAW terus-menerus menangis. Pada saat itu, keadaan Hamzah bin Abdul Muthalib adalah dadanya terbelah dan jantungnya telah dimakan oleh seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah merasa sangat marah kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena Hamzah bin Abdul Muthalib telah membunuh ayahnya dan saudaranya pada saat perang Badar. Rasulullah SAW memandang seluruh orang-orang yang mati syahid dan Rasulullah SAW pun mengatakan bagi mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala, selain melakukan ibadah secara lillah karena Allah Subhanahu wa taala, juga ittiba. Ittiba bermakna adalah engkau meniru apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para syuhada karena kita mengikuti kalimat-kalimat Rasulullah SAW. Insya Allah. Sahabat yang saya cintai, di belakang saya adalah pemakaman bagi 70 syuhada Uhud, sahabat Rasulullah SAW yang mati syahid dalam perang Uhud. Peperangan demi peperangan yang dilalui oleh umat Islam membuat Islam semakin menyebar luas sampai keluar tanah Arab. Beberapa di antaranya adalah Rom, kemudian Habsyah, Mesir. Beberapa menerima ajakan Rasulullah SAW memasuki Islam, beberapa pun menolak. Namun semakin hari umat Islam semakin kuat sampai akhirnya Rasulullah SAW beserta seluruh sahabatnya memasuki kota Mekah, kembali lagi ke tanah kelahiran mereka dalam peristiwa yang dinamakan pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya sudah berada di Hudaybiyah. Di tempat inilah Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya hendak melaksanakan ibadah di kota Mekah, namun orang-orang kafir Quraisy hendak menyerang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berunding dengan mengirim utusan yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian tersiar kabar Utsman bin Affan akan ditahan oleh mereka, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya mengikat janji setia di bawah pohon yang disebut dengan perjanjian Bai'atur Ridwan. Di bawah pohon inilah mereka bersumpah setia untuk terus membela pasukan Islam dan akan menyerang orang-orang kafir Quraisy sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pun dikembalikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengirimkan seorang utusan bernama Suhail bin Amr, dan akhirnya terjadilah perjanjian di tempat ini yang berisi bahwa yang pertama, orang-orang Islam tidak boleh melaksanakan ibadah pada tahun ini melainkan tahun depan dengan tidak membawa senjata apapun. Yang kedua, terjadinya gencatan senjata, tidak boleh berperang selama 10 tahun antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, apabila ada orang-orang Madinah menuju ke Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengembalikan ke Madinah. Namun sebaliknya, apabila ada orang-orang Mekah yang menuju ke Madinah, maka Rasulullah harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Dan di perjanjian ini pula lah Rasulullah SAW pada akhirnya bisa mengirim berbagai macam utusan untuk mereka bisa memasuki agama Allah melewati utusan-utusan Rasulullah SAW. Dan teman-teman sekalian, perjanjian ini ternyata dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Bani Bakar yang merupakan sekutu orang-orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari pasukan Islam. Dengan terjadinya pelanggaran ini, maka Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukannya menuju ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Inilah Hudaybiyah, perjanjian yang sangat-sangat penting menjadi pintu pembuka umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Mekah, disinilah saya berada. Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukannya pada akhirnya menuju kota ini untuk membebaskan kota Mekah. Namun di tengah perjalanan, Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ia mengatakan, aku tidak pernah melihat kekuatan Muslim sebesar ini dan tidak akan pernah ada yang dapat mengalahkan kaum Muslimin. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan menundukkan pandangannya dan membacakan surah Al-Fat ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Pada hari ini kami telah memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Rasulullah SAW menundukkan pandangannya, tanda bahwa Rasulullah SAW merasa bahwa semua yang didapatkan oleh kaum muslimin pada hari itu adalah sebab pertolongan Allah yang maha besar, sebab pertolongan Allah yang maha kuasa.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Beliau berpesan kepada seluruh sahabatnya untuk senantiasa menjaga Al-Quran dan hadis kalau tidak ingin tersesat selama-lamanya. Beliau juga berpesan agar betul-betul mendengarkan khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini, karena mungkin saja tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat lagi berjumpa dengan mereka semua. Pada saat itu kemudian turunlah surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau saksikan beramai-ramai orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Pada hari Senin, di waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai dari biliknya dan tersenyum ketika melihat seluruh kaum muslimin sholat berjamaah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka hampir-hampir saja tidak fokus ketika melaksanakan sholatnya. Mereka menyangka bahwa Rasul betul-betul telah sembuh. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Rasul kemudian terbaring lemah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lemah dan semakin lemah, berpesan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sholat. Wahai sahabat-sahabatku, tetaplah terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus mengatakan, ya Allah, betapa beratnya sakratul maut ini ya Allah. Ya Allah, betapa beratnya rasa sakit ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakratul maut ini ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengatakan, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah karunia terhadapku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bawalah aku menuju ke ar-rafiqul a'la, bawalah aku ke syurga ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan tangannya dan terus mengatakan, bawalah aku ke ar-rafiqul a'la, sampai kemudian tangannya melemah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak tahu apa yang harus beliau perbuat dan beliau mengatakan kepada seluruh sahabatnya ketika itu, Rasulullah telah tiada, Rasulullah telah kembali ke rahmatullah, Rasulullah telah wafat. Seluruh penduduk Madinah tidak percaya akan hal itu, sahabat-sahabat sekalian. Seluruh penduduk Madinah merasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meninggalkan mereka. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul memang telah wafat, namun Islam telah sempurna. Dengan perjuangan yang beliau lakukan bersama para sahabat-sahabatnya, kehilangan anggota keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, diusir dari tanah kelahirannya, Islam sampai kepada kita pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan kisah yang saya sampaikan membuat kita semakin mencintai Rasulullah SAW dan berpegang teguh kepada ajaran agama Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah kita di akhir program. Saya berharap seluruh sahabat semua dapat menuju ke Madinah Al-Munawwarah ini, dan Anda semua berpeluang untuk mendapatkan package umrah dari Andalusia Travels and Tours dengan menjawab soalan dari saya. Soalannya adalah, perang apakah yang terjadi pada tahun 3 Hijriah yang pada masa itu 50 pasukan pemanah tidak mau mendengar kalimat dari Rasulullah SAW sehingga perang tersebut dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saya mengucapkan terima kasih kepada Andalusia Travels and Tours dan Oman Air yang telah membawa saya ke tempat ini. Insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya di negara yang berbeda dengan sejarah yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkanlah aku jalan sebenar, agar dapat aku melangkah tenang. Sedarkanlah aku di kala lena, agar lalaiku kembali sedar. Bisikan padaku sehalus bayu, gerakan hatiku agar ku tahu